Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan dengan bisnis modeling Canva S-Bully Fresh Drink. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Samuel Semrum Lawang, NBI 14321000077, dengan dosen pembimbing Bu Misela Beatrix STMT. Oke, baik. Yang pertama, untuk table of content-nya, kita mempunyai latar belakang, profil usaha, dan bisnis model Canva. Untuk yang pertama, latar belakang. Kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama, latar belakang, gagasan S-Bully Fresh Drink dari sari tebu dan lidah buaya untuk mencegah diabetes ini muncul setelah melihat banyaknya masyarakat yang terkena penyakit diabetes. Mengingat hal tersebut, kami berusaha menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan bisnis herbal drink S-Bully yang terbuat dari sari tebu dan lidah buaya, yang bermanfaat untuk mencegah penyakit diabetes secara alami tanpa mengkonsumsi obat. Tujuan sosial dari bisnis ini peduli pada penderita diabetes agar bisa hidup kembali normal. Dikutip dari siloamhospital.com, Dr. Servi Eva Wijayaningrum, M.Biomed, SPPD tahun 2022, diabetes adalah penyakit metabolik yang terjadi ketika kadar gula darah yang tinggi pada tubuh namun tidak dapat dipergunakan secara maksimal oleh tubuh. Dan menurut databox katadata.co.id, International Diabetes Federation atau IDF memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta pada tahun 2045. Jumlah ini lebih besar 46% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada tahun 2021. Selain itu, ide bisnis kami ini sejalan dengan adanya program SDGs yang tercantum dalam poin 1, yaitu menghapus kemiskinan, poin 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dan poin 9 yaitu infrastruktur industri dan inovasi. Serta ide bisnis ini mendukung program G20 Indonesia tahun 2022 terkait dengan pilar nomor 2, yaitu mendorong produktivitas masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat hidup sehat dengan cara mengkonsumsi herbal drink dari bahan sari tebu dan lidah buaya. Nah, selain dari visi dan misi, kita juga memiliki jenis dan spesifikasi produk. Berdasarkan latar belakang di atas, produk S-Bully merupakan sebuah inovasi baru dengan adanya kombinasi olahan dari lidah buaya yang diolah menjadi manis dan kenyal layaknya nata de coco, ditambah dengan manisnya sari tebu, serta tambahan biji selasi, madu, dan lemon. Pada dasarnya, S-Bully diproduksi sebagai alternatif pengobatan herbal untuk penderita diabetes dan juga sebagai alternatif masyarakat untuk mengkonsumsi minuman sehat dengan cita rasa yang lezat. Oke, kita masuk pada table of content yang kedua, yaitu profil usaha. Yap, benar dengan slogan kita, S-Bully Fresh Drink, dengan minuman segar untuk pencegahan diabetes dari sari tebu dan lidah buaya. Untuk permasalahan dan kebutuhan konsumen, permasalahan S-Bully yang pertama, keterbatasan bahan baku tebu yang hanya bisa didapatkan di daerah tertentu. Tidak semua orang menyukai rasa manis yang ditawarkan oleh es tebu. Es tebu memiliki shelf life yang relatif singkat, sehingga harus disimpan di kondisi yang tepat dan tidak bisa dijual dalam jumlah yang besar. Dan juga terkadang sulit untuk mendapatkan lidah buaya yang segar dan berkualitas tinggi. Untuk kebutuhan S-Bully sendiri, kandungan nutrisi yang tinggi dari lidah buaya seperti vitamin, mineral, membuat produk ini menawarkan manfaat kesehatan yang tinggi bagi konsumen.
kandungan gula alami pada tebu membuat produk ini menjadi alternatif yang sehat daripada es yang menggunakan sirup buatan, potensial menjadi produk pilihan bagi konsumen yang menghindarkan produk yang dengan bahan tambahan pengawet. Untuk target pasar atau konsumen, yang menjadi target pasar dari minuman herbal kami yaitu masyarakat umum, laki-laki maupun perempuan, remaja hingga orang tua dari umur 12 sampai 40 tahun, pencinta minuman sari tebu yang sehat dan menyegarkan. Untuk rencana keuangan Esbuli sendiri, teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera. Bahwasanya total harga untuk satu kali produksi yaitu 589.000. Biaya bahan bakunya benar 589.000. Dengan biaya tenaga kerja 150.000, biaya overhead 100.000, biaya non produksi 100.000, dan total semuanya adalah 939.000. Dengan itu kita bisa menghitung harga pokok produksi yaitu 939 dibagi 200 pieces, yakni 4.695 rupiah. Penentuan harga jual pokok, harga jual produk, harga jual produk yang diinginkan yaitu 10.000 dengan target jual 4.695, keuntungan per piecesnya 5.305. Perhitungan penjualan produk diasumsikan per bulan terjual 200 pieces, keuntungannya 5.305 dikali dengan 200 pieces tadi, yang hasilnya 1.061.000 per bulan. Diasumsikan per tahunnya keuntungan dapat mencapai 12.732.000 per tahun. Dan itu adalah rencana keuangan dari produk kami Esbuli. Yang terakhir atau yang ketiga, kita masuk pada bisnis model kanvas. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada tabel yang ini, kita membahas sedikit dulu pengertian dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas, menurut Osterwalder dan Wigner tahun 2010 dalam Anter et al. Tahun 2022, bisnis model kanvas adalah model bisnis yang menggambarkan gagasan mendasar tentang bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Dalam bisnis model kanvas, terdapat 9 building blocks yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, customer segment. Oke, kita tandain dulu customer segmentnya. Oke, customer segment sendiri adalah kelompok atau organisasi yang dapat dijadikan target atau sasaran yang hendak dijangkau dalam penjualan produk tersebut. Dalam hal ini, produk Esbuli Fresh Drink memiliki target pasar, yaitu kalangan remaja, laki-laki maupun perempuan dari umur 15 sampai 40 tahun yang memiliki riwayat diabetes. Oke, yang kedua yaitu value proposition atau proporsi nilai atau juga nilai tambah adalah pernyataan atau deskripsi yang menjelaskan manfaat atau nilai yang ditawarkan oleh suatu produk, layanan, atau perusahaan kepada pelanggan atau pasar. Proporsi nilai tersebut dikomunikasikan oleh seorang product manager untuk menjelaskan mengapa pelanggan harus memilih suatu produk atau layanan tertentu dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Yang di sini value proposition-nya ada di sini. Yang dimana Esbuli Fresh Drink memiliki nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan. Di antaranya, Esbuli merupakan minuman herbal yang mampu mengatasi penyakit diabetes. Memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dengan memiliki kemasan yang unik serta berbahan sari tebu dan lidah buaya. Memiliki banyak tambahan topping, pelayanan yang ramah, baik, dan sopan. Harga sesuai dengan porsi yang dijual. Oke, yang ketiga yaitu channels. Ini channels adalah suatu saluran atau cara perusahaan dalam memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon pelanggan. Yang di sini
Es Bulli Fresh Day untuk menyampaikan atau menjual produknya memiliki cara, yaitu pemesanan online dan pemesanan offline, di mana pemesanan online-nya melewati media sosial, Instagram dan Facebook, dan pemesanan offline-nya bekerja sama dengan toko swalayan, kafe, dan juga supermarket. Yang keempat, customer relationship. Ini ya, customer relationship. Ya, customer relationship adalah gambaran mengenai hubungan yang baik antara pemilik usaha dengan pelanggan. Hal ini dikarenakan sistem customer relation bisa mempelajari perilaku dan preferensi konsumen ketika memilih produk. Informasi inilah yang akhirnya diaplikasikan pada strategi lainnya. Jika dikembangkan dengan baik, customer relation dapat menarik minat calon pemilih untuk pertama kali dan juga membuat mereka melakukan repeat purchase. Dalam hal ini, Es Bulli memberikan tester kepada konsumen sebagai langkah awal untuk menarik konsumen dan juga memberikan pelayanan yang terbaik, yang ramah, yang sopan, dan juga yang loyal. Yang kelima, yaitu revenue stream. Itu penentuan harga jual produk Es Bulli. Harga jual produk yang diinginkan. Revenue stream adalah sebuah gambaran atau aliran pendapatan yang diperoleh pemilik usaha dari hasil penjualan produk. Sumber penerimaan yang diperoleh Es Bulli dari penjualan offline dan online sebagai berikut. Yang pertama, penentuan harga jual produk Es Bulli. Harga jual produk yang diinginkan adalah 10.000. Target harga jualnya Rp4.695. Keuntungannya per pieces Rp5.305. Diasumsikan per bulan terjual 200 pieces. Dengan keuntungan 5.305 dikali 200 pieces, yakni 1.061.000 per bulan. Dengan diasumsikannya per tahun, keuntungannya 1.061.000 dikali 12 bulan, yakni 12.732.000 rupiah per tahun. Dengan ini kita masuk pada yang keenam, key research. Key resource atau aset utama atau sumber daya, dengan kata lain sumber daya yang dimiliki dapat mempengaruhi proses produksi secara keseluruhan. Selain itu, key research merupakan elemen yang mesti ada di setiap perusahaan. Walaupun demikian, bentuknya akan berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan perusahaan tersebut. Sumber daya yang dimiliki oleh Es Bulli Fresh Day adalah tanaman tebu, tanaman lidah buaya, selasi, es batu, botol kemasan, kantong plastik, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Yang ketujuh, key activity. Key activity yaitu Key activity merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Es Bulli Fresh Drink sendiri adalah yang pertama yaitu mengumpulkan bahan baku, yang kedua proses produksi, yang ketiga melakukan proses pengemasan, dan yang terakhir proses memasarkan produk. Ya, itu adalah key activity dari produksi Es Bulli Fresh Drink. Yang kedelapan adalah key partnership. Key partnership adalah gambaran mengenai kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan pihak lain agar bisnis dapat berjalan dengan efisien. Es Bulli Fresh Drink menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku tebu dan juga pembuatan kemasan. Dalam pemasaran Es Bulli Fresh Drink bekerja sama dengan toko swalayan untuk penjualan secara langsung dan kafe, dan untuk penjualan secara online pada media sosial yaitu Facebook dan Instagram. Nah, itu adalah key partnernya kan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu cost structure.
Kontraktor inilah penggambaran mengenai struktur biaya yang dikeluarkan oleh pemilik usaha untuk membiayai biaya operasional produksinya. Biaya yang dikeluarkan oleh S. Bully Presby meliputi biaya bahan baku, ini biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya non produksi, dan dengan total 939.000 per produksi. Oke, demikianlah penjelasan mengenai bisnis model kanvas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom. Yap, sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Samuel Sendrum Lawang, izin undur diri. Terima kasih. Ciao.